Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, dilepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Ketika sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya untuk mengenal dirinya, untuk bagaimana kita mengeksploitasi dalam tanda petik untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah kenal Tuhan dan sudah pernah bersaksi di hadapan Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa Islam bukan hanya doktrin sebagai identitas, tetapi membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah, saya tadi sudah sampaikan kalau saya di sini membawakan ceramah itu agak grogi saya karena banyak guruku di sini. Ada guru spiritualku. Tema diskusi kita pada kesempatan ini adalah penyebab kemunduran Islam. Ini menarik mungkin karena boleh jadi menjadi bahan koreksi bagi kita semua. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya itu penyebab. Saya mengutip dari bukunya Agus Mustafa, ada 5 penyebab kemunduran Islam. Dan informasi itu sudah ada di zaman Rasul, bahwa tantangan Islam itu sampai sepanjang dunia ini ada, itu pasti ada tantangannya. Dan Rasulullah pada saat itu menyampaikan ada 2 penyebab. Yang pertama tantangan eksternal, dan yang kedua tantangan internal. Tetapi Rasulullah sudah menjamin bahwa insya Allah tantangan eksternal tidak akan mengalahkan kamu. Yang paling berbahaya adalah tantangan internal dari kalangan kita sendiri. Karena tantangan eksternal itu kalau kita asumsikan bahwa itu adalah di luar dari orang-orang yang beriman, Al-Quran sudah menyampaikan ketika kita komitmen menegakkan Islam sebagai suatu kebenaran, insya Allah kebenaran akan hadir, kebatilan akan sinnah. Wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Ini Allah yang menyampaikan. Tetapi yang menyedihkan tantangan internal, dan rupanya yang pertama
adalah umat Islam jauh dari Quran. Ini jadi renungan nanti bagi kita. Jauh di sini bisa diklasifikasikan. Ada jauh mabela metoi, pokoknya namu kurat itu gak bolana. Ada yang sudah membaca, tetapi mungkin sekedar dibaca, tetapi tidak direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan. Sementara Allah sudah menyampaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup. Bahkan tadi Nafakim apa nukupa imam yang rakaat pertama itu basyiran. Al-Quran itu hudan basyiran. Bahkan ada juga basyiran wa nasiran, petunjuk, peringatan bagi umat manusia. Bahkan perintah Al-Quran, ya, saya sementara belajar yang Departemen Agama terjemahkan Iqra dengan utlu itu diterjemahkan sama. Iqra itu baca. Rupanya ada di surah 45, 29, 45 kalau tidak salah. Itu perintah membacanya itu utlu. Salah satu makna katanya utlu ma'uhwa ilayya minal kitab. Utlu itu baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Biasa kan bilang begini. Saya koreksi diri saya karena itu kan paket ya Ustaz. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya bilang paket kayak ini, kelihatannya paket ya. Saya maknai karena saya ini orang awam dalam bahasa Arab. Karena paket paket antara perintah melaksanakan salat dengan perintah mengkaji Al-Qur'an. Kita telusuri tujuan Rasul hadir di permukaan bumi ini hanya ada 4. Mengajarkan Al-Quran, memahamkan kepada umat ayat-ayat kauniyah, mengajarkan pengetahuan yang belum kita ketahui. Jadi banyak sebenarnya inspirasi-inspirasi yang bisa muncul di Quran. Dan yang menarik, wa yusakkihim, untuk mensucikan jiwa umatnya. Itu 4. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang kedua, penyebab kemunduran, terjadinya dikotomi pengetahuan. Padahal pengetahuan yang berkembang itu kan kajian-kajian ayat juga, ayat kauniyah. Peristiwa itu ayat kauniyah, fakta yang kita lihat, tanaman yang kita lihat, ekosistem yang kita lihat adalah ayat-ayat kauniyah. Yang terkadang bisa klopkan, kita bisa kita dapatkan informasi penguatannya di dalam ayat-ayat kauniyah. Ini mohon maaf, saya baca buku 147 ilmuwan hebat masa lalu. Disitulah Al-Biruni, disitulah Ibnu Sina. Luar biasa. Dia ahli fikih, dia hafal Quran, kemudian jadi ahli kedokteran, jadi hebatlah dia. Ini sudah hampir 500 tahun kita terdikotomi dengan itu. Terdikotomi karena terbaratkan ilmu, akhirnya ilmu dipisahkanlah dengan informasi-informasi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab suci. Yang ketiga, terkadang kita hanya terjebak pada ritual-ritual keagamaan. Kalau sudah mengikuti salat, sudah mi. Ini saya ingat waktu saya di kampung dulu. Katanya maka 4 tumbuh nasma sempajangan, tetapi falawagana sempajangan mawatan. Katanya mudah kita salat, tetapi bagaimana di antara salat itu akan mengantar perilaku kita di antara salat itu yang susah. Ya cuma biasa di kampung itu karena dia tidak paham apa makna di antara salat, akhirnya tidak salat. Ini keliru juga. Banyak begitu di kampung itu pandang-pandang dia tidak salat. Karena nasa defa bisa ngisuk nasa pajangnya. Ini yang bisa menjadi semua pemikiran-pemikiran bagi kita.
Karena mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa seluruh amalan-amalan ritual yang merupakan implikasi dari fungsi kehamban kita adalah ujung-ujungnya pada perubahan perilaku. Salat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau begitu, kenapa yang melanggar, yang korupsi dalam tanda tanya, yang merusak alam ini juga orang salat, orang haji? Berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari amalan ritual kita. Kemudian yang keempat, hampir menafikan perang akal di dalam beragama. Kalau saya bahasakan, mungkin salah kaprah kita memaknai akal. Karena di dalam Al-Quran, ya, akal tidak ada didefinisikan sebagai fisik, tetapi aktivitas, misalnya berakal, ya, tafakkarun, berpikir. Nah, ini juga mungkin menjadi bahan diskusi pada kesempatan ini, karena akal sehat di dalam Al-Quran itu, ya, itu disebut dengan ulul albab. Di mana ulil albab ini adalah memang yang dimaksud dengan orang berakal itu sudah integrasi antara fikir dan sikir. Mohon maaf, ini juga saya diskusikan dengan guru tak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Karena salah sedikit tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal karena belum memasukkan komponen perasaan, sikir di dalam bagaimana kita bertindak. Padahal yang umumnya sebenarnya tidak rasional. Tidak rasional, ya. Tidak logik rasional, ya, itu. Nah, kalau memang dia sudah tidak berakal, memang umumnya tidak berakal, nah, tidak memasukkan antara integrasi fikir dan sikir di dalam melakukan suatu aktivitas dalam suatu mengeluarkan satu argumentasi. Padahal Al-Quran sudah menyampaikan bahwa yang dimaksud ulul albab itu wallazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi saya definisikan sekarang cerdas, bahwa yang dimaksud orang cerdas adalah orang yang mampu mengintegrasikan kemampuan sikir dulu disebut oleh Allah, dan fikirnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah, dan akhirnya tumbuh kesadaran diri bahwa ma halaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia diciptakan. Akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Itulah orang cerdas. Sebelah lamanya dicari itu. Kalau di ranah pendidikan itu integrasi antara afeksi, kognitif dan psikomotorik. 3 itu. Ya, lemahnya padahal ada definisinya dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kalau selama ini pendidikan yang diasah adalah IQ, ya, karena berasumsi kita bahwa yang paham ada yang ada di sini, rupanya dalam Al-Quran dikatakan yang paham adalah kalbum. Jadi sebenarnya sumber pemahaman itu yang mendalam ada dalam kalbu. Yang akhir-akhir ini ada guruku luar biasa temuan itu yang diungkap oleh Dr. Aisyah. Luar biasa ini Aisyah Dahlan, muridnya Pak Prof, alumni S1 kedokteran UNHAS. Luar biasa, banyaknya terungkap lagi rahasia-rahasia dari agama kita. Ditemukanlah bahwa di kalbu ini, di jantung ini rupanya mengandung juga neuron. Jadi betul itu kata Quran itu, bahwa paham ini yang paham sebenarnya mengandung neuron. Karena tidak salah lebih kurang 20.000 sambungan-sambungan neuron yang nyambung dengan otak kita yang luar biasa. Banyak, bagus. Aisyah Dahlan itu, kita bangga bahwa dia alumni UNHAS. Kalau saya buka YouTube itu hampir sama populernya dengan Adi Hidayat. Masya Allah. Baru cara menyampaikannya juga menarik. Dia ada di acara khususnya di Rumil itu. Nah ini. Kemudian yang terakhir nih kawan, yang terakhir. Ini bahan koreksi bagi kita. Masih banyak mentauhidkan bukan hanya Allah. Padahal fondasi yang kuat, memang fondasi dasar dari Islam adalah tauhid kita, la ilaha illallah. Mari kita koreksi diri kita. Ketika bersamaan antara panggilan atasan dengan panggilan atasan, yang manakah kita pilih? Ya, meskipun sekali lagi bahwa memang ini disinilah dibutuhkan kebijakan regulasi-regulasi
Ya ketika kita berada pada suatu institusi, apalagi kalau kita jadi pemimpin. Waktu salat itu hanya 15 menit. Ya, meskipun ini jangan dimakna juga secara tekstual dan berlaku universal. Karena kalau sementara orang operasi kemudian azan, wah jangan sampai, tunggu dulu, saya baca ayat harus sholat tepat waktu, ditinggalkan orang yang dioperasi itu. Keliru juga kan? Karena setelah saya belajar ini bahwa beragama ini harus memang beragama secara, memahami agama secara teks dan memahami agama secara tekstual. Kita tidak bergelut pada tataran fikih, tetapi harus naik tingkat tataran tasawuf. Sehingga saya katakan begini, bahwa ilmuwan hebat masa depan, filosof hebat masa depan, karena kita semua filosof ini, apalagi yang sudah doktor sebenarnya, adalah yang sudah mampu nanti naik tingkat, mengantar dirinya dari apa yang dipahami dari ilmunya untuk lebih mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya bilang antara filosof dengan sufi, kalau dia ketemu nanti, itu menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Karena ketika kita hanya bergelut di tataran fikri, disitulah terkadang hanya persoalan-persoalan gerakan, persoalan-persoalan bacaan, kita sudah saling menyalahkan lagi. Padahal ketika kita naik ke atas, pada hakikatnya yang kita pertentangkan itu sebenarnya itu tidak bertentangan. Saya kira itu menjadi bahan diskusi, dan sengaja ini yang saya pilih karena saya tahu bahwa banyak pemikir-pemikir di sini yang bisa kita saling melengkapi untuk bagaimana berpikir, terutama yang dikotomi keilmuan ini. Saya katakan begini, terkadang kita sudah terpola terus dengan barat. Tidak berani kita berargumentasi untuk menyempurnakan argumentasi barat. Saya terkadang begini, Prof. Saya kosongkan pikiran saya dari seluruh referensi yang ada. Kemudian saya coba mengintip Al-Quran, apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Allah terhadap suatu definisi. Termasuk definisi lingkungan sekarang saya coba berpikir. Karena memang pandangan antroposentrisme yang menganggap bahwa alam itu tidak nyambung dengan dirinya, inilah sebenarnya yang merusak alam. Tetapi ketika kesadaran itu dimulai dari definisi bahwa yang dimaksud lingkungan, yang ini guruku Pak Prof Nasir, itu bahwa semua yang ada di luar kita itu yang disebut lingkungan. Saya bilang, maka apa kuro? Seluruh yang ada di luar kita yang bersambungan bahkan membentuk diri kita, itulah yang disebut dengan lingkungan. Nanti diperkaya dengan kajian-kajian apa kata Tuhan. Jadi Pak Amin guruku, jadi saya sekarang mengajar, ketika saya menjelaskan misalnya definisi tanah, definisi iklim dari sains itu, kemudian saya naikkan apa kata Tuhan terhadap itu dan apa rambu-rambu Tuhan untuk mengelolanya. Sehingga saya katakan begini, ketika kita mampu memadukan tiga dari ilmu berkembang ini, ilmu yang sudah dikembangkan oleh Barat yang sudah luar biasa, kita masukkan kearifan lokal, kita masukkan apa kata Tuhan, menjadi suatu referensi baru, Barat akan berkiprah ke kita. Adakah negara yang punya budaya-budaya lokal yang sangat beragam? Tidak ada. Kemudian kita padukan dengan apa kata Tuhan. Ya, ini karena istilah kan sudah lama sebenarnya konsep Islamisasi memang kurang terlalu pas. Makanya saya katakan sekarang spiritualisasi keilmuan. Karena spiritualisasi itu nilai-nilai universal yang dimiliki oleh setiap agama. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan bisa memprovokasi dalam tanda petik pikiran kita bersama apa yang saya sampaikan, untuk bagaimana kita berpikir untuk meramu ulang ilmu di masa yang akan datang, untuk menghadirkan kembali peradaban yang sudah dikuasai oleh Islam dengan konsep integrasi. Karena rupanya sejarah juga membuktikan itu, bahwa kenapa dulu di Arab itu berkembang, ngambil semua itu referensi dari Romawi, kemudian difotokopi, kemudian diintegrasikan dengan budaya Arab, kemudian lahirlah referensi yang dikembangkan di Arab. Dipeganglah peradaban waktu itu. Ini mulai dari abad ke-14 sudah terdikotomikan. Saya kira itu, mudah-mudahan sekali lagi